Akun juga itu kan tetap ibu aku, mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan. Keren loh, Li. Mau sebejat apapun, emak sendiri dibilang bejat. Nggak putus sekolah, lulus kok aku punya sertifikatnya. Lulus, dia punya sertifikat. Bukan ijazah ya, sertifikat. Ini Loli sekolah atau kursus nih? Nickname-nya sekarang lebih menyerang ke Kang Semir ya. Julukannya Nikmir ke Fadel Kang Semir gitu. Tapi cocok juga. Untung dia nggak bundir loh itu. Maksudku dia nggak Hamidun ya. Nggak Hamidun sama si Kang Semir ya. Nah, adanya penghalang waris. uang ini udah nilainya tuh di bawah tingkat kesetresan dia gitu. Jadi dia rela melepaskan seluruh uangnya demi sesuatu yang mungkin disebut kebebasan gitu. Untuk keluarga Kang Semir, saya semakin ikhlas, semakin redho lillahi ta'ala. Sok ambil. Loli bilang emaknya sendiri bejat. Wah, mantap kamu Loli. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Bagaimana kabar kalian? Lama kita tidak bertemu ya. Nah, jadi sekarang kita mau bahas kasus yang viral ya. Kenapa? Karena tidak ada update yang berarti dari ibu peri kita yang memiliki kekayaan 200 triliun. Tidak ada update yang berarti. Kalau dari Tante Ewang empal gentong, bahenol, badan gede otak nol, start the demit, benar-benar mistis. Nah, itu juga tidak ada update yang berarti. Kepolisian tidak berani menyebut paksa ya. Nah, lalu juga dari Justice for Dante tidak ada update yang berarti. 1 bulan lamanya, berbulan-bulan kayak dari Februari ya, 2 bulan itu lebih. Tidak diungkap juga motif dari pembunuhan beliau super ganteng Yuda Arfandi terhadap Dante. Tidak ada diupdate sama kepolisian. Kalau kalian mau marah ke kepolisian. Rizko juga menunggu update-nya nih. Tidak ada update yang berarti ternyata ya. Tapi di TikTok itu banyak banget yang bahas Lola Loli gitu. Bang Let's Go, menurut Bang Let's Go, Loli gimana Bang Let's Go? Menurut Let's Go, Loli mantap. Hebat dia Loli gitu. Kenapa? Karena Loli ini tidak bisa dicoret dari ahli waris. Mau sebenci apapun mamanya, segembar-gembor apapun mamanya, walaupun mamanya bilang udah dicoret dari kakak, tetap ujung-ujungnya warisan mamanya harus dikasihkan ke Loli menurut hukum Indonesia. Gokil. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita bahas aja ya. Menurut kalian lebih dukung Nikmir atau Loli? Kalau diskusi kayaknya 60% Loli. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Gokil. Mau sebejat apapun, itu tetap ibu aku. Keren Loli. Mau sebejat apapun, emak sendiri dibilang bejat. Tapi kan yang menarik perhatian itu, kenapa dia bisa bilang emaknya bejat gini? Emangnya emaknya ngelakuin apa ini? Waduh. Jadi kalau kalian memang tahu Nikmir ya, kalau sekarang sih Nikmir kan udah oke lah, udah kalem-kaleman. Tapi kalau kalian tahu zaman dulu, apapun masalah di industri entertainment, Nikmir itu selalu masuk, walaupun dia nggak kenal, atau kenal, nggak kenal, pokoknya nyerocos aja. Sampai Loli ini bisa bilang bejat, berarti kan ada yang kita tidak tahu, tapi cuma Loli yang tahu. Itu masalah emaknya ya. Nah, keberanian banget bahwa Loli bilang walaupun sebejat emaknya gitu. Menurut ibunya, anaknya bejat. Menurut anaknya, ibunya bejat gitu. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama, tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya. Rumah itu pernah sekali habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Jadi setelah ngomongin bejat, dia bilang ibu tuh dia ya. Jadi dia bilang, aku udah sering ke rumah, memang minta maaf, tapi nggak dibukain pintu aja sama dianya gitu. Dia menggunakan kata dianya ke ibunya. Setelah kata bejat, kata dia ya. Let's Go kalau ngomong dia sama Mama Let's Go, waduh, ditampar Let's Go. Udah diusir Let's Go ya. Tapi kan Loli udah diusir ya. Jadi menurut Let's Go dia nggak masalah, dia mau bilang emaknya dia kayak, mau bilang emaknya bejat kayak gitu. Karena udah mendapatkan hasil akhir, yaitu tidak dimaafin sama emaknya, tidak diterima lagi sama emaknya, dan emaknya bilang dia udah dikeluarin dari kakak. Emaknya bisa sakit hati karena Loli, dan Loli pun menurut Let's Go itu bisa sakit hati karena emaknya gitu. Aku tanya, apakah saya salah mengekang anak perempuan saya satu-satunya? Ya. Apakah saya salah ngunciin anak saya di dalam kamar? Daripada aku pukul kah? Terlalu banyak berbohong. Ya namanya remaja guys, umur 16 tahun, pengalaman hidup kan belum banyak. Nah sekarang salah satu pengalaman hidup yang Loli temuin gitu. Tapi kalau dia udah minta maaf, minta pengampunan, tapi emaknya tetap nggak ngampunin dia, ya pasti dia juga sakit hati ya gitu. Menurut Let's Go dia udah mau minta maaf, tapi emaknya yang nggak mau minta maaf. Dia lebih dewasa Loli ya. Apanya?
mukanya. Nikmir sekarang mukanya cakep ya. Jadi dia ini ya, filter mulu ya itu. Kalau untuk deportasi itu bohong ya, untuk deportasi karena aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri, aku juga yang beli tiketnya sendiri. Jadi kalau untuk deportasi itu bohong. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenarnya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenarnya ibu aku sendiri. Tapi aku jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia, tapi akunya nggak mau. Gitu. Jadi kalau misal dia bilang aku putus sekolah, ya nggak putus sekolah, lulus kok, aku punya sertifikatnya. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Nah, itu guys. Jadi kalian tahu ya, Loli ini bilang bahwa ibunya itu keras kepala. Jadi dia bilang ibu aku. Nah, jadi kalau dia lagi kalem, dia bilangnya ibu aku. Tapi kalau dia menjelaskan sesuatu menurut dia yang nggak enak, dia pakai kata dia. Nah, kalau perhatiin tadi ya, terus kalau dia menjelaskan sikap ibunya, dia menggunakan kata bejat. Jadi kalau dari sini Let's Go udah bisa menangkap ya. Dia bilang juga, Loli, bahwa yang dideportasi itu bohong. Dia nggak dideportasi, karena yang beli tiketnya itu Loli sendiri. Pakai duit Loli sendiri. Nah, kita nggak tahu yang mana bohong, Loli. Kayak dua-duanya bohong deh. Ibunya bilang Loli yang bohong, Loli bilang ibunya yang bohong. Nah, ini dua-duanya memang DNA yang sama ya. Kita netizen tidak tahu yang mana yang bohong nih. Apa dua-duanya bohong? Ternyata yang beliin tiketnya Let's Go. Tapi Loli bilang dia udah lulus, dia punya sertifikat, bukan ijazah ya, sertifikat. Ini Loli sekolah atau kursus nih. Dapat sertifikat Loli, bukan dapat ijazah ya. Waduh. Tapi masih ada banyak yang bilang nih anak makin parah ngomongnya, jangan sok suci, sok baik Loli gitu. Menurut Let's Go, Loli ini udah di tahap dia berdamai dengan keadaan ya. Itu tipe-tipe orang kaya yang membangkang gitu, habis itu dapat punishment tapi dia bukannya merengek, tapi dia malah menghadapi kehidupan gitu. Menurut Let's Go, Loli ini patut diapresiasi. Menggiring opini bahwa dia ini tidak mau menerima aku ini karena Fadel. Padahal kan enggak ya. Padahal kan emang dia ini emang udah nggak mau menerima aku dari awal. Tapi ya yang bikin aku bingung juga itu kenapa harus bawa Fadel. Padahal kan alasannya dia tidak mau menerima aku ini kan bukan karena Fadel. Kalau misalnya emang bukan karena Fadel, terus 2 kali ke rumah, kok nggak dibukain pintu? Itu kan nggak sama Fadel. Gitu aja. Nah, itu Let's Go setuju sama Loli. Karena Nikmir ini sekarang lebih menyerang ke Kang Semir ya. Julukannya Nikmir ke Fadel Kang Semir, buset. Nggak mau Kang Kebab. Kayak jual kebab. Kok bisa julukannya ke Fadel ini Kang Semir ya? Tapi cocok juga. Dari segi Kang Fadel, canda ya itu. Nggak usah pacar-pacar, udah pacar yang mukanya kayak Kang Semir. Jadi dia bilang alasan dia nggak diterima nih, dia nggak tahu, dia gara-gara Fadel katanya, gara-gara Kang Semir ya. Tapi sebenarnya enggak, walaupun tidak ada Kang Semir, Loli juga nggak akan diterima. Jadi kan Nikmir ini cari-cari alasan aja buat nggak mau nerima Loli ya. Dan menurut Let's Go, keluarga Kang Semir baik ya. Maksudnya Loli ini untung dia nggak bundir loh. Itu kalian bayangin ya, umur 16 tahun, mamahnya kemana-mana, bongkar-bongkar sifat anaknya gitu. Let's Go ngerti perasaan Loli, kenapa Let's Go kan pernah muda ya. Let's Go, kalau mamah Let's Go ngomong ke tetangga ya, dia bilang, ini anak saya malas banget, kerjanya bangun siang mulu, main, gak pernah belajar. Ngomong gitu itu sama tetangga aja, Let's Go denger, sakit hati gitu. Mama berdebah banget, aku mau kabur dari rumah gitu. Itu kan sakit hati banget ya. Kalian waktu remaja kalian pikirin deh, pasti kalian sakit hati banget kan waktu jadi anak kecil ya, yang kita tidak tahu apa-apa. Apalagi ini, emaknya ke podcast yang ditonton seluruh Indonesia. Waduh. Cowoknya pernah keluar? Dan yang mau terima Loli saat ini cuman Fadel doang gitu. Siapa yang mau keluarga mau nerima Loli? Nggak ada. Keluarga Let's Go, Oga. Ntar keluarga Let's Go dikatain Kang Toprak lagi. Keluarga Fadel ini lumayan berjasa ya, karena cuman keluarganya dia aja yang mau nerima Loli ya. Masih bagus Loli itu mau diterima di keluarganya Fadel. Coba kalau Loli ini nanti jadi narkoboy, bundir, depresi gitu, gimana? Nih, menurut Let's Go, Loli ini masih syukur dia nggak depresi, nggak meninggoy gitu. Masih syukur dia nggak narkoboy, masih syukur gitu. Yang ketiga, masih syukur dia nggak hamidun ya. Nggak hamidun sama si Kang Semir ya. Nah, takut-takutnya kan, itu kan sebenarnya kalau punya anak tuh yang paling takutin itu ya, narkoboy, gila, depres, bundir, nah, sama satu lagi, hamidun. Nah, tapi di Loli ini tidak ada tiga-tiganya. Permasalahannya kan kemarin cuman si Loli nggak setuju sama mamanya, terus dia lebih memilih si Anthony namanya kalau nggak salah ya, mantan suaminya emaknya gitu loh. Let's Go di sini mamanya yang menyerah ya, yang menyerah terhadap Loli gitu. Kalau Let's Go sih sebenarnya dari kasus ini nih emaknya harusnya maafin aja Loli ya gitu, karena Loli udah
pulang, meminta maaf, mungkin sujud sama emaknya gitu. Dan Loli nggak narkoboy, Loli nggak hamidun gitu, Loli nggak jadi stres gitu. Ini Let's Go lebih mendukung Loli ya gitu, karena Nikmir kan yang lebih dewasa, jadi ibu ya, harusnya ibu tuh tidak menyerah dengan anaknya gitu. Kalau bagi yang teman-teman bilang, Loli pulang sana sama emaknya gitu, Loli, gua mau pulang, cuman gua nggak dikasih pulang. Gue nggak dibukain pintu gitu. Gue udah minta maaf, lu pengen gue apa? Lu pengen gue salto gitu. Gue udah nggak hamidun, gue nggak narkoboy gitu. Harusnya mamahnya yang udah lebih dewasa, udah mengalami hal ini itu gitu, membimbing Loli. Loli ini anak kecil yang butuh dibimbing. Kalau nggak mau dibimbing, ya dia tersesat semakin jauh. Seperti Fajar Set Boy bilang, bila mana orang yang sholat Jumat di hari Sabtu, maka dia adalah orang yang tersesat. Apalagi sholatnya di hari Senin, tersesatnya semakin jauh. Itu dia guys, itu quote dari Fajar Set Boy gitu. Kalau kita bicara hukum waris, karena kebetulan ini Nikita Mirzani yang beragama Islam, maka yang dipakai adalah hukum Islam. Bisa dilihat di kompilasi hukum Islam. Ada namanya penghalang waris. Jadi seseorang ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Nah, hubungan Nikita Mirzani dan Loli adalah anak kandung, berarti hubungan darah dong. Sampai di sini berarti Loli adalah ahli waris. Nah, bagaimana caranya supaya Loli tidak mendapat warisan? Hanya dengan adanya penghalang waris. Apa itu penghalang waris? Misalnya, ahli waris mencoba membunuh pewaris. Ahli waris mencoba memfitnah pewaris dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas. Ahli waris tidak beragama Islam. Nah, dari ketiga penghalang waris tadi itu, apakah Loli termasuk di dalamnya? Tidak. Nah, itu dia guys. Jadi kalau mau jadi penghalang waris ya, itu ahli waris itu harus ada melakukan percobaan pembunuhan untuk pewaris gitu. Ibunya sendiri gitu. Apakah Loli ingin niat membunuh ibunya? Niat kayaknya. Dengan membangkang ibunya sakit jantung. Aduh, Loli kamu membangkang, kamu udah meniat mama sakit jantung ini. Itu bisa dipakai Mbak Nikmir gitu. Ini alasan ini bisa dipakai ya. Let's Go jadi konsultan loh. Kalau Mbak Nikita Mirzani itu ingin menghapus Loli dari pewarisnya, tapi terhalang oleh hukum, ini alasan ini pakai. Nikmir merasa Loli durhaka, tidak menuruti keinginannya. Jadinya Nikmir sakit jantung dan meninggal, mau meninggoy gitu. Ini udah melakukan percobaan pembunuhan terhadap mama, karena mama sakit jantung gara-gara Loli. Pacaran sama Kang Semir gitu. Duh. Sepatu di rumah bersih semua nih. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ahli waris mencoba memfitnah pewaris dengan ancaman pidana 5 tahun. Nah, jadi kita nggak tahu ya omongan yang mana yang benar ya. Kalau mamanya punya bukti yang lebih kuat daripada Loli, nah Nikmir bisa bilang, itu anak saya, omongan saya dibilang bohong. Menyebarkan hoak itu kan bisa dipenjara itu. Nah, apakah anak saya ingin memenjarakan saya? Itu alasan yang kedua. Coret dia jadi ahli waris. Nah, itu bisa. Let's go. Itu ide Let's Go. Mbak Nikmir. Ahli waris tidak beragama Islam gitu. Loli sama Kang Semir ini kan satu agama ya, agama Muslim gitu. Kalau segitu inginnya Loli dicoret, nah sekarang jodohin Loli dengan Jungkook BTS. Dengan siapa kek? Yang bukan Muslim gitu, suruh dia pindah agama, nanti bisa dicoret. Nah, atau kalau tidak bisa juga, Mbak Nikmir sekeluarga nih, yang lock out. Sorry. Canda ya. Ini kan opsi aja nih. Ya kan? Sepanjang Loli masih tetap beragama Islam, sama dengan ibunya, dia tetap menjadi ahli waris. Sepanjang Loli tidak melakukan atau tidak mencoba membunuh pewaris, no problem. Sepanjang Loli tidak memfitnah pewaris melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas, no problem. Nah, tapi kan Nikita Mirzani sudah membuat wasiat tidak memberikan Loli warisan. Oh, tidak bisa, itu wasiatnya batal demi hukum. Ya kan? Walaupun sudah dibuat wasiat tidak bisa. Jadi wasiat tadi boleh ke yang lain atau dan sebagainya, tapi tidak boleh lebih dari 2/3. Jadi nggak bisa semuanya. Jadi ahli waris tadi tidak bisa, tidak mungkin mendapatkan 0 warisan dari orang tua kandungnya. Nah, itu dia guys. Jadi tidak mungkin secara hukum bahwa Loli mendapatkan 0 warisan gitu. Dan lagian kan kalau udah bagi-bagi warisan berarti kan Mbak Nikmir udah meninggoy ya gitu. Jadi Mbak Nikmir juga nggak tahu ya udah dibagi apa belum nih gitu. Gue jadi arwah penasaran, udah Loli jangan dibagi. Sekarang kalau Loli tahu fakta ini, dia lebih santai ya. Oh gitu, aku tidak akan
melakukan hal apapun yang membuat mamaku bisa membatalkan hak warisku. Netizen ya, yang bilang Loli balik Loli gitu. Kamu nggak tahu apa makmu itu harta, pewaris itu lebih enak daripada perintis, bla 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 bla. Nah, kalian pikir aja ya, Loli kan dari kecil nih hidup enak ya sama Nick Mir dari kecil. Sampai dia berani keluar gitu. Berarti uang ini udah nilainya tuh di bawah tingkat kesetresan dia gitu. Jadi dia rela melepaskan seluruh uangnya demi sesuatu yang mungkin disebut kebebasan gitu. Jadi untuk kita yang udah bebas, yang kita udah miskin ya itu, menurut kita mungkin uang itu adalah segalanya itu. Tapi ketika kamu punya segalanya, tapi setiap hari mungkin kamu tertekan, pilihannya Loli ya, dia rela melepaskan mahkotanya untuk menjadi rakyat biasa gitu. Mungkin dia ingin mencari kebebasan. Dan ini bukan hal yang baru. Kalian kalau nonton film-film Disney itu ada Aladdin gitu, itu kan Aladdin itu kan Princess Jasmine, dia kabur pengen ngelihat jadi rakyat biasa gitu. Terus kalau kalian lihat juga Meteor Garden gitu, Boys Before Flower. Di sinetron dia yang orang punya kekayaan segalanya, dia rela melepaskan itu karena menurut dia kekayaan ini nggak ada artinya dibanding cinta, dibanding kebebasan, dibanding kebahagiaan gitu. Jadi uang yang mungkin dia dapetin atau fasilitas yang dia dapetin itu nggak sebahagia di mana Loli sekarang bebas mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Sejelek-jeleknya Loli, semiskin-miskinnya Loli, lebih miskin kita kok. Tenang aja. Loli gitu-gitu endorse-nya 90 juta guys. Kita UMR aja kagak nyampe bro. Apalagi let's go ya gitu. Kalau tidak ada yang donasi, let's go. Makan apa nih? Makan daun aja loh. Terima kasih sobat-sobat Let's Go ya yang sudah berdonasi, tapi donasinya Let's Go sampein video abis ini ya gitu. Karena banyak banget donasi yang ada di kasusnya Timah. Nanti pas kita ngomongin Timah, Let's Go bacain ya donasinya sekalian. Kalian pokok pantengin terus deh. Let's Go akan membahas kasus Timah dan juga Tante Ewong. Ini masih nunggu update-nya ya guys, ya sabar ya. Ini untuk selingan aja nih karena tidak ada update yang berarti gitu. Kita ngomongin Lola Loli dulu, Lola Loli. Jadi bisa langsung sampaikan, thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Kalau mau donasi, link saya beri ada di bawah. Kalau mau super thanks juga. Nah, Let's Go bakal bacain habis video ini. Makasih banyak teman-teman Let's Go. Gara-gara kalian bisa terus membuat video-video yang sangat-sangat tidak ada gunanya ini. Sampai jumpa lagi ya. I love you guys. Cuman kalian teman-teman Let's Go. Let's Go tidak ada teman-teman lagi. Bye.